Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Inspirasi bisnis pagi hari ini kita akan membahas tentang peluang investasi di pasar modal tahun 2024, keadaannya seperti apa saja yang perlu dipertimbangkan. Kajian-kajian mendalam ini semoga bisa memberikan inspirasi dan pertimbangan bagi Bapak Ibu untuk berinvestasi di pasar modal ini lebih baik lagi dan lebih produktif lagi dan bisa lebih menguntungkan ya. Apa saja yang perlu dihindari dan apa saja yang perlu dikaji, dipertimbangkan sehingga investasi Bapak Ibu ke depannya akan menjadi lebih baik di 2024 ini. Di studio telah bersama kami yaitu Bapak Rudianto. Beliau adalah Direktur Panin Asset Management. Saya sapa dulu terlebih dahulu. Pak Rudianto, apa kabarnya Pak Rudi? Kabar baik Pak Senjir, terima kasih sudah diundang di acara Tribun Medan. Terima kasih Pak Rudi sudah berkenan untuk sharing di Tribun Medan dan Network. Setiap tahun ya sudah menjadi agenda rutin, kita akan mendapatkan kajian, informasi yang mendalam tentang pasar modal di Indonesia. Pak Rudi, tahun 2023 tinggal menghitung hari Pak Rudi. Dan kita siap menyambut 2024. Tentunya dengan tahun yang baru ini ada harapan yang baru, ada seperti peluang-peluang investasi yang menarik di 2024. Nah, Pak Rudi silakan memberikan sedikit kajian tentang pasar modal di Indonesia maupun internasional di 2024. Silakan Pak Rudi. Baik, terima kasih Pak Senjir. Mungkin saya izin bahas sedikit untuk beberapa kejadian-kejadian Pak ya. Jadi kalau kita ingat-ingat kembali, sebetulnya IHSG, reksadana saham itu sampai dengan September bagus sekali. Nah, kemudian di bulan September itu ada satu kejadian penting, yaitu dari Amerika Serikat pada rapat Bank Sentral di tanggal 19-20 September itu. Nah, waktu itu, jadi mungkin sedikit cerita ya, di tanggal 23, 25, 26 Juli, rapat Bank Sentral US, mereka naikkan suku bunga dari 5,525 menjadi 5,25, 5,5. Pada saat mereka naikkan, BI Rate juga ikut naik jadi 6% kalau nggak salah. Jadi Amerika naikkan, kita juga naikkan. Tapi pada waktu itu market baik-baik saja. Saham nggak apa-apa, obligasi juga nggak apa-apa, karena mereka merasa bahwa itu sudah diperhitungkan. Nah, tiba-tiba di bulan 19-20 September ini, keputusannya tetap, jadi tidak naik gitu ya, tetap nggak naik, nggak turun. Tapi di belakangnya Bank Sentral US dia kasih satu istilah higher for longer. Mungkin kalau Bapak Ibu masih ingat, dulu kan sempat istilah itu dibahas ya, higher for longer, higher for longer. Kata-kata higher for longer itu berarti kan higher artinya bisa lebih tinggi daripada level saat ini. Longer itu artinya kalau sudah tinggi lama lagi. Gara-gara satu kalimat higher for longer itu, IHSG crash di bulan dari September sampai Oktober crash. Kemudian harga obligasi juga jatuh dalam. Jadi cuma satu kalimat nih Bapak Ibu, satu kalimat higher for longer. Kinerja reksadana saham yang year to date-nya bagus sampai dengan September yang plusnya 5, 6, 7, 8%. Satu kalimat itu membuat mereka minus sampai dengan sekarang. Loh, bukannya di bulan Desember ini IHSG sudah naik ya Pak? Betul, sudah naik, tapi mungkin terkonsentrasi pada saham-saham yang grup Barito. Nah, kalau secara penilaian investasi, saham-saham grup Barito itu mungkin belum terlalu menjadi pilihan bagi para manajer investasi. Sehingga kalau kita lihat, IHSG-nya naik, LQ45-nya, IDX 30-nya naik, karena di dalam situ ada apa? Ada saham BRPT di dalam IDX 30 sama LQ45. Cuman kalau misalnya manajer investasi yang reksadananya exposure di grup Barito-nya sedikit, ya kalau kita lihat mungkin mendekati nol, bahkan ada yang masih negatif gitu. Jadi kalau saham grup Barito kita keluarkan, IHSG-nya mungkin berasanya cuma 6.800, 6.900. Kalau termasuk grup Barito itu 7.200. Nah, jadi itu kurang lebih kenapa di bulan September itu kok kayaknya semuanya jadi jatuh jelek sekali. Nah, sambil berjalannya waktu baru satu dua minggu yang lalu ada rapat lagi. Nah, di sini orang sudah ketar-ketir. Kenapa? Karena waktu di sini dia bilang
mungkin saya mau naikkan tahun ini sekali. Orang pikir November naik, ternyata nggak naik. Orang pikir Desember naik, ternyata nggak naik juga. Nah, jadi setelah 2 kali tidak naik, marketnya lebih tenang. Ya. Cuman yang sudah rebound duluan itu baru obligasi, saham belum terlalu. Nah, jadi saham belum terlalu rebound. Kalaupun rebound, ya baru segelintir saham blue chip. Nah, hari ini menurut saya hari kerja efektif yang terakhir. Minggu depan tuh sudah banyak yang cuti gitu. Jadi saya tidak yakin 3 hari terakhir itu bisa bisa maksudnya bisa sesuatu. Jadi kalau dilihat sekarang ya kemungkinan IHSG akan di level yang sekarang-sekarang ini sampai dengan akhir tahun. Nah, untuk bulan Desember ini terus terang ini menjadi sentimen positif. Kenapa? Karena satu, dia kemarin bilang mungkin mau naik, ternyata nggak naik di bulan ini. Dia bilang tahun ini akan naik sekali. Kemudian yang kedua, data inflasi yang keluar itu juga ternyata menjadi suatu sentimen positif. Karena angka inflasinya semakin terkendali, sehingga orang melihat tahun depan itu sudah bukan bahasnya suku bunga naik lagi. Sorry, bukan bahas suku bunga turun, tapi kapan turunnya. Yang yang konservatif mengatakan turunnya baru di sini. Ya, yang agresif bahkan sudah bertaruh di sini sudah bisa turun. Gitu. Jadi kalau tahun ini orang mencoba menebak-nebak suku bunga tertingginya di berapa, sehingga suku bunga selama masih naik orang masih ketar-ketir. Kalau di 2024 yang dibahas itu bukan suku bunga turun, tapi kapan akan turun. Makin cepat dia turun, itu akan makin menjadi sentimen positif untuk obligasi dan saham. Nah, ini dari Amerika kami melihat ada secara global ya, ini seperti itu. Nah, kemudian sorry ini, kalau ini adalah imbal hasil atau yield daripada obligasi di Amerika sama imbal hasil atau yield dari obligasi di Indonesia. Jadi kalau misalnya suku bunga naik, maka yield juga naik. Jadi cara bacanya gampangnya begini, yang Indonesia yang warnanya hijau ini, kalau sekarang misalnya di 6,84, artinya di bulan Desember, di tanggal 13 Desember, kalau pemerintah mau menerbitkan obligasi negara yang jatuh temponya 10 tahun, dia harus bayar 6,84%. Nah, jadi kalau misalnya suku bunga naik, misalnya naik jadi 6,25, mungkin ini naik menjadi 7%. Jadi semakin tinggi BI rate, maka semakin tinggi juga imbal hasil yang harus pemerintah bayar kalau dia terbitin obligasi. Sebaliknya, kalau BI rate turun, berarti misalnya turun nih ke 5,5%. Berarti mungkin kalau dia terbitin obligasi, itu cukup di nggak usah 6,8, 6,5, 6,25 sudah boleh. Jadi ini cara baca yield. Nah, kalau yieldnya naik, misalnya contoh nih, dari sini sekitar 6%, naik ke 7%, itu akan menyebabkan harga-harga obligasi yang existing itu turun harganya. Ya, jadi kalau yieldnya naik, maka harga obligasi turun. Kalau yieldnya turun, misalnya sempat 7% ke 6,84, berarti harga obligasi akan mengalami kenaikan. Nah, kalau kita lihat tahun 2023, kalau kita lihat mulai dari sini, sebetulnya orang-orang sudah memproyeksikan suku bunga turun. Terlihat dari yieldnya yang sempat 7%, turun ke 6%. Nah, gara-gara pernyataan The Fed di bulan September, terus dia naikin obligasi, dia naikin bunga sekali di bulan Juli, itu bikin dia naik. Tapi sebetulnya orang tetap bertaruh ini akan turun gitu, karena orang berpikir kenaikan suku bunga di 2023 itu sebenarnya sudah di price in tahun lalu. Tahun lalu itu yieldnya sempat 7% gitu. Jadi orang sudah memprice in tahun 2023 akan ada kenaikan suku bunga. Jadi sudah naik harganya sudah jatuh duluan. 2023 bunganya belum turun. Orang berpikir sudah akan turun. Jadi orang pikir harganya akan rebound. Nah, cuma ada satu kejadian yang di luar dugaan yang di bulan September sama Oktober itu yang membuat marketnya ini. Jadi
kejadian yang pertama tadi itu, bunga tiba-tiba dinaikkan sekali, tapi orang masih oke. Nah, di sini dia mengatakan higher for longer. Ya, jadi 2 bulan inilah yang menyebabkan gejolak di obligasi di tahun 2023 dan 2023 ini. Nah, tahun depan bagaimana, Pak? Tahun depan kami melihat ya, yang akan turun itu tidak hanya Indonesia. Jadi ada kemungkinan yield kita akan turun mendekati 6 atau bahkan di bawah 6. Nah, kalau yield ini turun, itu sama kayak bunga turun. Jadi harga obligasi pemerintah kemungkinan akan mengalami kenaikan harga. Nah, kenaikan harga ini jangan-jangan cuma setahun, Pak. Jangan-jangan kayak tahun ini. Harganya orang sudah price in duluan, sudah naik duluan gitu. Nah, good news-nya adalah kemarin BI rate itu naik terlalu tinggi, dari 3,5% sampai 6%. Padahal normalnya ya, BI rate itu 1 sampai 1,5% di atas inflasi sudah bagus. Kalau inflasi kita 3%, sorry, sekarang mungkin 2, ya, 2, anggaplah 3% gitu ya. Berarti BI rate itu 4 sampai 4,5% sudah cukup. Nah, dari 6 mau turun ke 4,5, ya, sampai dengan 6 sampai 4,5 atau 4 itu nggak bisa dalam 1 tahun. Biasanya turunnya akan pelan-pelan. Jadi penurunan suku bunganya kemungkinan tidak terjadi 1 tahun saja, tapi 2 tahun berturut-turut. Karena waktu pandemi kita 3,5, itu paling rendah. Tapi normalnya sih ya 1,5% di atas inflasi. Nah, kalau inflasi kita 3, berarti BI rate kita 4 sampai 4,5. Jadi dari 6% turun ke 4,5%, menurut saya itu bisa dipanjangin sampai 2 tahun. Nah, kalau 2 tahun trennya suku bunga turun, maka harga obligasi pemerintah itu akan diuntungkan. Nah, yang dolar juga sama, Bapak Ibu. Waktu bunganya naik terus, yieldnya naik terus. Jadi kalau Bapak Ibu pegang indon, waduh ruginya banyak deh. Kenapa? Karena kalau yield yang dolar naik, harga indonnya jatuh. Nah, tapi kita melihat bahwa Amerika juga akan sama dengan Indonesia. Mereka akan memasuki tren penurunan suku bunga, sehingga yieldnya itu berpeluang balik ke zaman sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu yieldnya cuma bermain-main di 2,5 sampai 3,5%. Sekarang di 4 sampai 5%. Jadi ini bisa turun kira-kira 1%. Penurunannya juga menurut kami bisa cukup lama gitu. Nah, jadi dari situ kami melihat bahwa tahun 2024 dan bahkan 2025 itu akan menjadi tahun yang bagus untuk obligasi karena penurunan suku bunga itu akan terjadi tidak hanya 1 tahun tapi 2 tahun berturut-turut. Sehingga kalau Bapak Ibu yang punya portofolio di reksadana, sekalipun Anda agresif, saran saya tetap punya reksadana fixed income yang investasi di obligasi pemerintah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk komoditi gimana, Pak? Komoditi kalau belakangan kan orang khawatir nih, perang Palestina dengan Israel itu akan bikin harga minyak naik. Harga minyak memang sempat naik ya. Jadi waktu awal-awal mereka berperang serangan yang 7 Oktober dilanjut dengan balasan tersebut, harga minyak yang tadinya sudah di bawah 70 sempat ke 90. Tapi sebentar aja, habis itu jatuh lagi gitu. Nah, belakangan kalau kita ikutin berita, katanya kapal-kapal yang lewat di situ ditembakin sama pemberontak dari Houthi seperti itu ya. Karena dia bilang dia mau belain si Palestina. Kemudian kalau kita ikutin OPEC, hari ini ada berita ada satu negara keluar dari OPEC. Yang sekarang terjadi dengan harga minyak adalah gini, minyak itu sama kayak harga komoditas lainnya, ada supply, ada demand. Perang Hamas dengan Israel, serangan Houthi ke kapal-kapal, OPEC-nya keluar dari, ada negara keluar dari OPEC Plus, itu adalah masalah pada supply. Kalau supply-nya berkurang, harga naik. Kalau supply-nya lebih-lebih, harga turun. Itu dari sisi supply. Kalau dari sisi demand lebih gampang lagi. Kalau yang beli banyak harganya naik, kalau yang beli sedikit harganya turun. Yang sekarang terjadi adalah dari supply itu ada gangguan. Kemudian Arab Saudi, Rusia mengurangi produksi. Jadi logikanya adalah harga minyak akan naik.
Tapi di satu sisi ekonominya lagi lesu. Salah satu pembeli minyak terbesar itu China. China itu lagi apa masalah di propertinya. Kemudian dia lockdown terlalu ketat. Saking ketatnya orang sekarang belum pulih gitu. Jadi kalau kita sudah dari tahun lalu sudah lumayan lah ya bisa pakai ada yang pakai masker ada yang enggak terbang sudah bebas. Kalau di China itu mungkin baru baru setahun ini. Kalau kita mungkin dari 2 tahun yang lalu sudah agak longgar. Nah, saking ketatnya itu ekonominya bermasalah plus propertinya bermasalah. Nah, properti itu ya mungkin bagi orang China kebanyakan itu tempat orang menyimpan aset salah satunya. Nah, kalau sekarang harga propertinya crash, developernya juga crash, bangunnya setengah nggak tahu jadi apa enggak, dan itu kena di banyak orang, ya itu juga akan bikin dia punya ekonomi lagi stagnan. Terus dia juga punya masalah aging populations. Jadi orang tuanya secara persentase sudah lebih banyak daripada anak muda. Jadi nanti lama-lama kayak Jepang, nggak ada generasi yang menggantikan. Kombinasi daripada semua itu membuat permintaannya melemah. Nah, China kan negara besar ya. Kemudian dia sama Amerika perang dagang. Dua ekonomi terbesar perang dagang ya kan pasti nggak ada yang bagus. Nah, kombinasi dari banyak hal itu membuat perekonomian agak lesu secara global. Jadi supply bikin harga naik karena ada gangguan, tapi demand-nya lesu, sehingga harga minyak turun. Lebih kuat demand-nya sekarang. Itu yang menyebabkan harga minyak sekarang turun. Jadi hal-hal yang secara teori ya, kalau Arab Saudi kurangi produksi dan lain-lain, harga minyak akan naik. Tapi karena supply-nya lemah, demand-nya lemah, harga minyak nggak kemana-mana. Nah, kemungkinan bisa bergerak di 60 sampai 80 harga minyak. Buat kita good news Bapak Ibu. Jadi kalau yang isinya bukan Pertalite ya, isinya Pertamax atau Shell seperti itu, nanti tanggal 1 Januari harganya bakal turun lagi. Karena harga minyak dunia lagi rendah. Nah, Indonesia itu negara net importir minyak. Minyak yang kita produksi mungkin cuma 5-600 ribu per hari barel ya. Minyak yang kita konsumsi sehari sudah 1,5 juta. Jadi setiap hari kita impor minyak banyak sekali. Pengimpor paling besar Pertamina, gitu. Uh, kalau misalnya harga minyak rendah, itu menguntungkan bagi Indonesia. Kenapa? Karena akan mengurangi impor yang kita lakukan. Jadi minyak turun, good news. Bagaimana Pak dengan kelapa sawit, Pak? Kelapa sawit waktu COVID naik tinggi sekali, sempat 7.000. Ya, kombinasi lah ya dari pandemi orang nggak bisa kan kebun-kebun di Malaysia nggak ada yang petikin katanya sampai busuk di sana gitu. Kemudian cuaca panas sehingga dia punya produksi berkurang. Nah, kombinasi itu membuat harga kelapa sawit sempat 7.000 per ada untuk ukuran kelapa sawit ya. Sekarang sudah turun ke 3.600 ringgit per ini. Uh, Turunnya cukup banyak ya. Ini kalau dari tahun 2022 turunnya kan 50%. Otomatis kalau kita lihat penjualan di perusahaan sawit juga akan turunnya ya 50% juga kalau rasionya sama. Tapi kita melihat sudah mulai stabil di sini dan lebih bagusnya ini di atas sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu cuma bermain di 2.000 sampai 2.500. Nah, sekarang memang turun 50%, tapi 3.600, 4.000. Jadi ini masih lebih bagus dibandingkan dengan masa sebelum pandemi. Nah, jadi kalau kita lihat labanya tidak tumbuh, normal lah ya kan. Ini kan mungkin cuma seumur hidup terjadi kejadian sekali. Tapi kalau yang sekarang stable itu di sini. Nah, apakah harga minyak kelapa sawit akan turun? Kalau dari Panen Aset kami melihat harga kelapa sawit itu sudah di bottom komoditas sawitnya. Jadi untuk kedepannya kalau dia nggak flat, ya mungkin naik dikit. Kalau mau turun lagi kemungkinannya sudah kecil. Nah, untuk itu ini bagus untuk Indonesia. Kenapa? Karena kelapa sawit itu kalau dari ekspor itu nomor tiganya Indonesia itu nomor 2 tuh kelapa sawit. Yang kita ekspor paling banyak itu adalah batu bara, Bapak Ibu. Nah, batu bara juga sama kayak kelapa sawit. Tapi penyebabnya beda ya. Kalau kelapa sawit kan nggak ada yang petikin, cuaca seperti itu. Kalau ini karena perang Rusia-Ukraina.
sempat bikin harganya gila gitu, 300 sampai 500. Kalau yang di sini waktu itu China-nya lagi krisis listrik, dia impor banyak, itu juga seperti itu. Nah, harga sebelum pandemi Bapak Ibu, 100 saja itu sudah bagus. Apalagi batu bara itu segmen yang dibilang tidak hijau, itu dihajar habis-habisan kan. Dibilangnya tidak hijau, bikin kotor, bikin polusi. Sekarang memang turun banyak dari mungkin 4.500 ke 140. Tapi ini satu sama dengan kelapa sawit, lebih tinggi daripada yang lalu. Ya. Dan dari view panen aset, harga batu bara juga harusnya sudah sama dengan kelapa sawit. Sudah di bottomnya juga. Jadi kalaupun tidak naik, dia mungkin cenderung akan flat. Nah, karena kita negara eksportir batu bara, ya harga harga ini bagus sekali Bapak Ibu. Nah, kemudian ekspor kita yang terbesar ketiga itu nikel. Ini kalau hilirisasi nikelnya Pak Jokowi yang paling berhasil itu ya ini karena dari nilainya tidak seberapa, sekarang karena dihilirisasi ekspornya meningkat 30 kali lipat. Jadi dulu kalau kita ekspor mentahnya cuma dapat satu, begitu kita hilirisasi ekspornya jadi 30 gitu. Barang yang sama begitu diolah sedikit 1 banding 30. Cuman kalau dari sisi harga komoditinya juga turun banyak nih. Tahun lalu harganya di sekitar 2000-an, sekarang 1.400-an. Makanya harga-harga saham komoditas itu memang pada jatuh tahun ini. Kenapa? Karena harga komoditasnya jatuh semua. Harga sawit jatuh, harga batu bara jatuh, harga nikel juga jatuh. Nah, sama seperti view-nya batu bara dan sawit, kami melihat komoditas untuk nikel itu juga sudah di bottom. Jadi kalaupun dia tidak naik ke atas, paling tidak dia akan cenderung flat. Dan itu juga lebih bagus daripada harga sebelum pandemi. Nah, kalau khusus untuk nikel, ini kan nikel mentahnya. Nikel olahannya itu harganya kan masih bagus gitu. Nah, jadi kami melihat untuk tahun depan, paling tidak harga komoditi sudah mulai stable. Tapi kalau dia stable, apakah bisa bikin asing masuk ke Indonesia? Kayaknya susah ya. 2022 Indonesia jadi headline dunia. Kenapa? Ya karena harganya semua di atas begini. Makanya banyak dana asing berbondong-bondong masuk ke Indonesia. Dan Indonesia jadi topik utama pilihan dunia. Oh, harga batu bara lagi tinggi nih. Yang punya batu bara paling banyak siapa? Oh, Indonesia salah satunya. Nah, kalau harganya flat, saya nggak yakin itu akan jadi daya tarik bagi investor asing untuk kembali ke Indonesia, untuk ke sahamnya ya, gitu. Tapi paling tidak sudah tidak memburuk lagi, gitu. Nah, terus apa nih yang kira-kira akan membuat asing masuk ke Indonesia? Apakah Pilpres? Politik itu nggak cuma Indonesia yang mau pemilu, Amerika juga mau pemilu tahun depan. Kalau kita lihat sih ya, ini kan saya kutip survei Kompas. Dari 3 kandidat yang bersaing, ini adalah tingkat elektabilitasnya, poin 1, poin 2, dan poin 3. Apapun pilihan Bapak Ibu, ya kita kan demi yang terbaik untuk negara ini. Cuma kalau kita melihat dari kacamata orang yang cuma lihat angka ya, ini kan 39, ini 15, ini 16. Untuk menang kan 50% plus 1. Yang belum menentukan pilihannya 28. Anggap saja ini terdistribusi secara merata sama seperti ini. Jadi kalau misalnya ini kan 16 tambah 39 itu jadi 55. 55 tambah 15 itu 70 ya. Dari 70 kan setengahnya lari ke sini. Kalau anggap dari 28 setengahnya lari ke sini, ada kemungkinan pilpres kita cuma satu putaran Bapak Ibu. Jadi kalau pilpres satu putaran bagus kan? Bagus. Kenapa? Karena buat pasar modal politik itu yang penting satu kepastian. Kita sekarang lagi banyak tantangan. Kemudian perusahaan-perusahaan kontrak karya sedang bermasalah gitu. Gagal bayar di obligasinya, restrukturisasi segala macam. Nah, kalau misalkan pemerintah ingin do something menyelamatkan situasi, sementara tahun depan nggak tahu dia masih menjabat atau tidak, biasanya keputusan-keputusan penting seperti itu bisa tertunda. Nah, kalau misalnya pemilunya bisa satu putaran, sudah jelas siapa ya, apakah presidennya mendukung atau tidak, paling tidak sudah clear gitu. Kalau misalnya sudah clear, ini capres yang ini dalam melanjutkan yang ada, sehingga masalah-masalah akan coba dibereskan lebih cepat. Orang jadi lebih berani mengambil keputusan. Tapi kalau misalnya jadi 2 putaran, nah itu
akan jadi resiko baru. Kenapa? Karena pejabat yang ada belum tentu berani ambil keputusan terlalu strategis seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi itu sangat tinggi. Jadi kalau tingkat kepuasannya begitu tinggi, maka yang melanjutkan cenderung akan lebih baik dibandingkan mungkin yang mau melakukan perubahan seperti itu. Ya, tapi tentu saja bebas, Bapak Ibu silakan memilih calon sesuai pilihan masing-masing. Dari kacamata pasar modal, satu cepat, jadi jangan lama-lama pilpresnya, jangan sampai 2 putaran, karena habis waktu, habis uang, habis energi, membuat pejabat-pejabat tidak berani ambil keputusan strategis. Sama yang nomor dua, karena tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi tinggi, ada baiknya yang nanti menjabat adalah yang melanjutkan program yang sudah ada. Nah, itu dari sisi pilpres. Nah, apakah pilpres ini bisa membuat dana asing atau pasar modal kita menarik? Pilpres ini kan orang akan banyak melakukan konsumsi ya, entah dari uang yang dibagi-bagi, dari kaos yang dicetak, baliho yang di-print, segala macam, itu akan membuat konsumsi meningkat, ya, paling tidak dari kelas menengah bawah. Bagus Kak? Bagus gitu. Tapi apakah akan menjadi sesuatu yang bagus sekali sehingga ini mungkin belum, ya. Tapi paling tidak menjaga daya beli kelas menengah bawah. Nah, itu kami melihat sebagai satu tren yang positif sih, walaupun tidak terlalu positif. Ini untuk partai, ya mungkin Bapak Ibu bisa Google aja di koran Kompas juga banyak ya. Uh, ini mungkin saya skip. Nah, kalau gitu bagaimana view panen untuk 2024? Kami melihat 2024 IHSG itu ada kemungkinan dari 7.200 bisa naik ke 8.100. Kalau misalnya kelapa sawit nggak kemana-mana, batu bara, nikel nggak kemana-mana, konsumsi politik juga nggak kemana-mana. Apa nih yang bisa bikin 8.100? Satu itu di penurunan suku bunga. Jadi kalau penurunan suku bunga itu akan membuat sentimen positif, tidak hanya investor luar negeri tapi juga dalam negeri. Ya, kalau sekarang bunga depositonya sudah 5,5-6%, untuk yang prioritas ya mungkin 4-5% untuk yang masyarakat biasa. Ya, namanya orang tentu akan cenderung taruh deposito aja gitu. Tapi kalau misalnya bunga turun, bunga deposito juga turun, biasanya orang akan mulai mencari return di pasar modal lagi. Jadi penurunan suku bunga itu akan positif untuk IHSG dan juga positif untuk obligasi. Nah, cuma kalau dari sektornya ya, kami melihat karena tidak ada story di komoditi, konsumsi kalau cuma karena pemilu juga ya story-nya nggak banyak. Berarti ini akan lebih global, sehingga secara portfolio kami sekarang lebih banyak di sektor perbankan. Kenapa? Karena kalau tidak ada story, biasanya orang beli perbankan aja. Karena kalau ekonomi bagus, perbankan juga naik gitu. Nah, jadi untuk sektor di 2024, di beberapa reksadana saham kami, bobotnya lebih banyak di sektor perbankan. Karena kalau ekonomi secara makro pulih, yang diuntungkan biasanya perbankan. Kalau di luar itu kami belum melihat ada satu story yang signifikan yang mungkin bisa membuat sektor tersebut naik secara di atas rata-rata. Nah, kira-kira seperti itu Pak Senjit untuk materi presentasi dari saya. Mungkin selanjutnya silakan kalau ada tanya jawab Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Secara global, kalau kita lihat dari apa ya Pak ya, suku bunga ya masih 5,25 The Fed Amerika sampai 5,5% ya, dan ada kalimat higher for longer, bisa untuk jangka yang lebih panjang. Artinya secara umum masih apa ya, tidak baik untuk bisa menarik banyak investasi ke Indonesia seperti itu ya, karena mereka dengan suku bunga yang tinggi di Amerika masih tertarik untuk investasi atau menanamkan uangnya di luar negeri atau di Amerika sana ya Pak ya. Dan untuk reksadana fixed income itu masih obligasi pemerintah, tetap itu masih menjadi yang
menjadi pilihan ya Pak ya, karena masih bagus ya Pak ya di Indonesia 2024. Kalau Bapak melihat obligasi itu biasanya berapa tahun Pak? Apakah 2024 atau bisa beli yang more than 1 tahun Pak? Oke, kalau obligasi Pak, Bapak bisa beli obligasi negara, bisa beli obligasi korporasi, juga bisa beli reksadana yang investasi di obligasi. Nah, kalau kita mau beli obligasi langsung, sekarang kan bank juga memudahkan ya di aplikasi BCA, aplikasi ataupun kalau di apa Danamon, Bank Panin, banyaklah sekarang bank sudah menawarkan obligasi dalam internet bankingnya. Eh, Cuman perlu diperhatikan satu, kalau kita beli obligasi itu kena pajak 10% untuk kupon sama capital gain. Udah gitu perlu dicatatin, disimpan. Kenapa? Karena nanti kita laporin di SPT-nya untuk kupon-kupon sama itu tersebut. Nah, kemudian obligasi negara itu juga beragam. 1 tahun ada, 2 tahun ada, 5 tahun ada, 10 tahun ada, 30 tahun, 40 tahun juga ada gitu. Nah, semuanya itu kalau untuk yang orang awam ya, kadang dia beli, oh ternyata bisa turun banyak juga ya pada saat ada gejolak gitu. Nah, jadi kalau misalkan Anda membeli obligasi negara, nanti sudah kayak saham. Kita buka aplikasi saham kan sahamnya ada sekian ratus. Udah bingung kan pilih yang mana kan. Nah, kita beli obligasi juga sama. Obligasinya ada mungkin hampir 100 seri. FR-nya sekarang sudah 101 atau 102 gitu. Nah, jadi pilihannya ya ini oke, kalau bunga turun saya beli obligasi jangka panjang. Jangka panjangnya ada yang 10, ada yang 15, ada yang 20, ada yang 30 tahun. Beli yang mana? Terus pada saat dia turun, apakah investor awam siap dengan itu? Itu bisa jadi pertimbangan. Kalau beli obligasi korporasi, biasanya imbal hasilnya lebih tinggi daripada negara, sama jatuh temponya lebih pendek. Kebanyakan 3 tahun, paling lama 5 tahun. Cuma kalau mau beli obligasi korporasi sedikit lebih sulit. Kenapa? Karena kita harus mungkin menjadi nasabah prioritas di sekuritas. Dia tawarkannya biasanya sih kelipatan 1M 1M. Kalaupun ada yang nominalnya lebih kecil, setahu saya jarang. Nah, kemudian yang kedua, namanya korporasi ya, bukan pemerintah ya. Bisa macet, bisa gagal bayar. Sudah ada kejadiannya kan, beberapa obligasi gagal bayar dalam 1-2 tahun terakhir ini. Jadi kalau misalnya terjadi hal seperti itu, apakah kita bisa ngikutin proses PKPU-nya, proses negonya, proses apa? Kalau mau lebih praktis, yang pajaknya gampang, sudah nggak usah bayar pajak apa-apa lagi, itu reksadana. Dan kemudian ya apes-apes nih Pak, kalau misalnya kita di dalamnya ada obligasi korporasi yang bermasalah, nanti menjadi tugas manajer investasi yang mewakili investor untuk bernegosiasi di situ. Jadi kalau misalnya Bapak bertanya pilihannya seperti apa, sangat banyak sama kayak saham. Saham ada 97 apa 8.900, obligasi negara ada 100-an. Obligasi korporasi lebih banyak, 1.000-an. Dia punya seri saking banyaknya. Nah, kalau mau praktis menurut saya bisa melalui reksadana fixed income atau pendapatan tetap yang berinvestasi di obligasi. Nanti MI yang memilihkan untuk Anda. Seperti Menarik, itu, Pak. menarik Pak Rudi. Jadi lebih baik serahkan atau percayakan kepada manajer investasi ya di perusahaan sekuritas untuk bisa investasi, memilih reksadana yang tepat sehingga bisa memberikan ada analisisnya, ada gambarannya sehingga mempermudah untuk memilih reksadana yang tepat ya Pak. Nah Pak, Betul, Pak. kalau dilihat dari kajian yang Pak Rudi sampaikan, artinya reksadana pasar, reksadana fix pendapatan tetap itu lebih menarik daripada pasar saham untuk 2024. Lebih tepatnya kalau reksadana pendapatan tetap itu kan ada trennya pasti Pak. Sentimen positifnya penurunan suku bunga. Kalau obligasi itu cara bacanya lebih gampang Pak. Suku bunga naik, suku bunga turun. Kalaupun agak canggih dikit inflasinya gitu. Nah, kalau saham itu sentimennya ada ribuan Pak. Bunganya turun harusnya harganya naik, tapi harga komoditinya lagi turun misalnya. Laporan keuangannya turun. Ternyata dia punya semuanya baik-baik saja, tapi manajemennya kurang bagus, kurang sigap menangkap peluang. Jadi kalau di saham ada banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi harganya.
Sehingga belum tentu sentimen positif dari suku bunga itu pasti harganya akan naik. Sementara kalau dari obligasi, kalau bunga turun ya hampir pasti harganya akan naik. Jadi lebih gampang tebak. Cuman kalau untuk reksadana saham, peluang kenaikannya tetap ada karena tadi itu Pak, satu dari sentimen penurunan suku bunga, yang kedua itu 2024 diharapkan tuh tahun pemulihan ekonomi karena ada konsumsi dari pemilu dan biasanya di tahun politik juga pemerintah banyak bagi bansos Pak. Nah, jadi bantuan sosial itu biasanya juga akan sedikit banyak meningkatkan perekonomian. Nah, kalau secara perekonomian sehat, biasanya sektor perbankan tadi Pak diuntungkan. Jadi mau beli reksadana saham boleh, mau beli reksadana fixed income boleh, tapi memang kalau punya portfolio setidaknya harus ada fixed income-nya karena memanfaatkan bunga mau turun untuk 2 tahun ke depan. Menarik Pak Rudi. Kalau dikaji dari komoditi ya Pak ya, di komoditi Ya. gold, batu bara juga terjadi penurunan dari puncaknya 2022, kemudian sawit ya, palm oil juga terjadi penurunan 2022 7.000 menjadi 3.600 sekian, hampir turun 50%. Tetapi penurunan ini sebenarnya kalau dilihat dibandingkan dengan sebelum pandemi ini sudah ada kenaikan. Nah, Pak Rudi, kaitan komoditi ini, harga komoditi yang yang Pak Rudi prediksi akan tidak terjadi penurunan yang banyak lagi, termasuk nikel karena sudah di bottomnya, itu apakah masih menarik investor untuk investasi di pasar modal dan pasar saham, investor dari luar negeri, sehingga begitu banyak investor nanti akan memberikan dampak yang bagus kepada pasar modal di Indonesia secara keseluruhan, Pak? Kalau investor asing biasanya mencari story atau cerita, Pak. Oh ya, ada lonjakan harga di komoditi, jadi orang invest ke negara tersebut karena lagi ada ceritanya gitu, Pak. Nah, contoh kayak Amerika 2020 lah. 2020 ceritanya adalah negara yang punya vaksin, punya alat kesehatan, Amerika, China. 2021 ketika semuanya WFH, yang jadi story adalah teknologi. 2022 ketika teknologinya mulai batuk-batuk karena harganya tidak masuk akal, orang back to basic, kembali ke saham fundamental, dan juga harga komoditi kan lagi tinggi. Jadi 2022 ceritanya komoditi. Nah, 2023 ini eh, nggak ada cerita, Pak. Maksudnya nggak ada, itu masih di tren suku bunga naik kan. Nah, suku bunga naik itu membuat tadinya mereka mungkin invest ke negara mana karena ada ceritanya. 2023 itu begitu bunga naik, menjadi bukan tahunnya investasi Pak gitu. Nah, 2024 apakah komoditi akan menjadi story kembali? Rasa-rasanya tidak. Ya, jadi apakah itu akan membuat dana asing masuk ke Indonesia karena komoditinya stabil? Menurut saya sih rasanya tidak. Kalau dia naik signifikan, iya. Nah, jadi mungkin lebih ke kalau misalnya dia punya harga stabil, paling tidak kalau kita lihat laporan keuangan perusahaan komoditas sudah tidak turun lagi labanya. Jadi tahun ini mungkin turun banyak dibandingkan tahun sebelumnya, tapi tahun depan ya cenderung akan stagnan atau mungkin naik sedikit dia punya laba. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau valuasinya murah, ya itu akan ada peluang untuk masuk seperti itu, Pak. Jadi lebih ke secara valuasi sih Pak. Kalau kita mau masuk, paling tidak sentimen negatifnya sudah berkurang karena harganya tidak turun lagi. Terus yang nomor duanya adalah dari sisi apa? Dari sisi valuasi ya. Kalau kita lihat kan, oh kalau harganya sudah jatuh banyak, tapi labanya mulai tumbuh. Berarti kan ada peluang harga sahamnya jadi lebih murah Pak. Mungkin lebih ke seperti itu Pak Senja. Kalau di 2024, Pak, kalau kita melihat dan mendengar banyak, Pak, banyak perusahaan corporate maupun negara sudah menceritakan tentang sustainable energy, Pak, energi terbarukan. Seperti apa pandangan Pak Rudi? Uh, Pertama kita harus gini, ingat kita tuh
negara yang ekspor nomor satunya itu batu bara, nomor duanya itu kelapa sawit. Sustainable investing menganggap batu bara itu tidak sustainable. Bahkan bank yang kasih kredit ke batu bara aja dicap banknya tidak bank yang hijau. Kemudian kelapa sawit. Kelapa sawit ada sentimen kita bersaing dengan Eropa. Mereka mau jual minyak minyak apa? Minyak biji bunga matahari, minyak apa? Kita mau jualnya kelapa sawit, dia bilang kita punya kelapa sawit kotor. Jangan pakai. Kalau kita kirim ke sana kena kena bea cukai mahal seperti itu. Jadi kalau kita menerapkan sustainable investing secara full komplit ngikutin standar asing, nggak jalan Pak di Indonesia. Ibaratnya kita cari uang di situ, terus tiba-tiba orang bilang itu salah, kita harus tutup semua. Kan nggak begitu, Pak. Ya, jadi menurut saya kalau kita ingin menerapkan sustainable investing di Indonesia itu perlu ada adjustment. Ya, nggak bisa plek-plek ngikutin standar asing gitu loh. Masa dia mau bilang misalnya contoh ya, Pak Astra, grup Astra itu tidak sustainable. Kenapa? Karena grup Astra punya United Tractor yang punya batu bara, punya Astra Agro Lestari yang punya kelapa sawit. Jadi dia bilang grup Astra tidak sustainable gitu. Wah, gimana? Logikanya nggak masuk kan? Masa perusahaan sebagus Astra itu dibilang tidak sustainable karena punya, maksudnya tidak hijau kan, gitu ya, tidak ESG gitu. Nah, jadi menurut saya standar asing itu tidak bisa kita copy paste, harus ada adjustment disesuaikan dengan Indonesia. Kalau di apa adanya ini, karena kalau memang dia bilang oh investasi harus berbasis ESG Pak, perusahaan-perusahaan yang rajin bagi dividen besar itu perusahaan batu bara Pak. Kita nggak boleh masuk batu bara sama sekali Pak. Kenapa? Karena mereka dianggapnya tidak hijau, tidak ESG. Nah, jadi sekali lagi standar asing itu tidak bisa diambil plek-plek persis untuk di Indonesia. Terus yang kedua Pak, kalau misalnya kita fokus pada eh, mengalihkan, jadi misalnya katanya pakai pemakai listrik itu jangan yang batu bara, pakai yang alam gitu. Yang mau finance itu siapa? Amerika ngomongnya besar, kita mau bantu mau apa, tapi pasti taki-taki terus gak dikasih-kasih uangnya Pak. Nah, seperti itu. Nah, pemerintah bilang, boleh kamu suruh saya ganti. Nanti saya pensiunkan lebih dini, saya bangun pembangkit listrik yang pakai tenaganya yang lebih hijau. Tapi uangnya dong sini dong. Kenapa? Karena kalau nggak ada, kamu suruh saya, karena gini, pembangkit listrik yang paling murah sampai saat ini masih batu bara. Ya, dengan segala plus minusnya. Jadi kalau kita misalnya pindah ke yang lain, cuma dua kemungkinan, harganya sama tapi pemerintah subsidinya membengkak, atau harga ke nasabahnya naik. Kalau harga ke nasabahnya naik, misalnya listrik kita naik 20-50% karena kita pindah. Katanya listriknya jadi hijau gitu. Apakah itu pilihan politik, pilihan menaikkan harga listrik itu yang mengeluh se-Indonesia loh Pak. Kalau kita naikkan harga misalnya cabai gitu, yang nggak makan cabai nggak masalah Pak. Listrik kalau dinaikkan sama kayak naikin harga BBM Pak. Jadi permintaan untuk beralih ke energi hijau seperti itu menurut saya ya belum belum disupport oleh dana yang ini gitu. Karena kalau misalnya kita lakukan sendiri, itu akan menyebabkan inflasi. Nah, itu sudah dialami oleh Eropa waktu mereka beralih dari batu bara atau apa ke energi bersih, harga listriknya naik, masyarakatnya yang menderita. Nah, kita mau melakukan itu untuk keberlanjutan boleh, Pak. Tapi apakah kita harus lakukannya ekstrim? Tidak, menurut saya bertahap gitu. Ya, jadi kalau untuk energi berkelanjutan, investasi berkelanjutan, menurut saya itu ide yang bagus. Cuman kita harus melihat kita sendiri itu kayak apa dan nggak bisa kita ambil plek-plek persis dari luar negeri tanpa memperhitungkan kita sendiri seperti apa. Itu Ba- pandangan saya seperti itu, Pak. Baik, menarik Pak Rudi tentang energi dan investasi yang sustainable. Pak, kalau prediksi dari Panin Asset Management Pak terhadap reksadana pendapatan tetap dan reksadana saham seperti apa 2024 Pak dari kajian, dan portfolio investasi di kedua sektor ini bagaimana cara memilih sehingga minimal risk dan bisa profitable bagi investor. Ya, kalau proyeksi untuk penurunan suku bunga, Pak, kami memperkirakan
BI Rate ada peluang turun dari 6% menjadi 4,75% tahun depan. Jadi turunnya 5 kali. Dan mungkin tahun depannya lagi bisa turun sampai ke 4 atau mungkin mendekati 3,5 gitu. Nah, eh, atas dasar itu seharusnya kinerja daripada reksadana yang berbasis obligasi fixed income akan bagus. Nah, untuk Anda yang agresif, menurut saya portfolio di fixed income mungkin bisa 30-50%. Nah, kalau untuk Anda yang konservatif atau moderat, portfolionya di fixed income bisa 50-70%. Sisanya baru di reksadana saham, campuran, atau yang lain-lain. Nah, kalau untuk apa namanya, untuk saham tadi itu perkiraannya 8.100, Pak. Jadi kalau misalnya saya investor agresif, 50-70% di saham, sisanya saya combine sama reksadana fixed income. Nah, kemudian kita juga ada namanya Panin Global Syariah, Pak. Nah, kalau Panin Global Syariah itu kenapa syariah? Karena kalau di peraturan yang sekarang yang diperbolehkan untuk invest ke luar negeri baru yang syariah, yang konvensional belum. Jadi kami berinvestasi di S&P 500 syariah. Nah, S&P 500, Pak, kalau tahun ini IHSG year to date naiknya cuma sekitar 4%. S&P itu naiknya 24%, Pak. Jadi dia naik 20% lebih tinggi. Dan kalau kita lihat 5 tahun terakhir, itu kenaikan S&P 500 itu bahkan sampai di atas 100%. Jadi kalau sebagai portfolio dengan dana, sebagai investor yang sudah punya portfolio katakan di atas 1 miliar, menurut saya perlu mempertimbangkan reksadana yang berinvestasi di Amerika Serikat. Kenapa? Karena Amerika Serikat tuh marketnya beda sama Indonesia. Kalau Amerika Serikat itu ada perusahaan-perusahaan terbesar di dunia, ada Google, ada Meta, Facebook, ada Amazon yang jauh lebih besar daripada apa Tokopedia, Bukalapak, Shopee semua digabung pun nggak sebesar Amazon gitu. Ada Apple yang produknya dihargai puluhan juta pun orang masih antri gitu. Nah, jadi kalau sebagai investor yang dananya sudah di atas 1 M, menurut saya juga bisa memasukkan portfolio di reksadana global yang berinvestasi di Amerika, mungkin antara 10 sampai dengan 20%. Karena Amerika punya pasar beda sama Indonesia. Mereka bisa naik turun juga, bisa crash juga sahamnya. Cuman karena isinya perusahaan-perusahaan hebat tersebut, kalau dalam jangka panjang, performanya menurut saya itu bisa cukup bagus. Tahun ini udah mendekati ujung Desember, ujung tahun 2023, 24% ya Pak ya di reksadana syariah dan S&P, jadi S&P, indeks S&P 500. indeks Kalau kita S&P kan IHSG, nah dia ya. indeks S&P 500 itu sudah naik kira-kira 24%. Dan untuk 2024 prediksinya range-nya seperti apa Pak? Menurut Pak Rudi. Apakah akan Itu tetap terus sama? terang saya nggak punya keahlian Pak untuk pasar saham Amerika ya. Cuman secara historis kelihatannya kenaikan harga saham itu dalam jangka panjang bisa mungkin 8-10%, Pak. Masih oke Ya, ya. ada tahun-tahun bagus, ada tahun-tahun jelek gitu. Tapi kalau kita rata-ratakan mungkin 8-10% di S&P 500 itu kemungkinan tersebut bisa ada. 8-10%. Oke. Dalam jangka panjang ya per tahun, Pak. Oke Pak. Nah, kalau untuk pasal reksadana pendapatan tetap Pak, range-nya seperti apa Pak? Kalau reksadana pendapatan tetap, Pak, Kira-kira. kira-kira ya Pak ya. Nah, ini hanya Kita sih proyeksi kalau aja Pak. kasih range jangka panjang Pak, biasanya kita ngomong antara kalau dalam kondisi normal Pak ya, nggak ada kenaikan suku bunga, mungkin 4 sampai 6. 4-6% ya. Itu untuk kondisi normal. Tapi kalau misalnya ada penurunan suku bunga, berarti kan ada dapat ekstra nih dari capital gain-nya Pak. Ya bisa saja di atas 6 Pak. Oke. Nah, Berarti masih bagus dibanding dengan tabungan, deposito dan lainnya ya yang perbankannya. ya, kalau fixed income kan dia invest di obligasi, Pak. Dari kupon obligasinya saja, menurut saya dapat 4% itu minimal, Pak. Ya. Dari kupon-kupon yang dapat. Nah, kalau dia lebih dari 4, biasanya itu dari kenaikan harganya. Nah, kenaikan harga dalam kondisi normal juga mungkin cuma 1-2%. Tapi karena ada penurunan suku bunga, ya siapa tahu bisa lebih tinggi dari itu, Pak. Oke, menarik. Kalau reksadana pasar saham Pak, kira-kira arah portfolionya seperti apa? Masih bank 4 bank besar ya Pak ya? Untuk saat ini Ya. di reksadana Panin, Pak, kami
kami punya reksadana yang aktif sama yang pasif, Pak. Kalau yang pasif itu yang tadi Bapak bilang, Beta One, IDX 30, Sri Kahati. Itu kami ikutin aja lah, Pak. Kalau Sri Kahati, ikutin Sri Kahati yang berkelanjutan. Kalau IDX 30, ngikutin IDX 30. Kalau Beta One, kita coba copy paste IHSG. Cuma karena saham yang terlalu banyak, kita beli yang gede-gede, yang besar-besarnya aja. Nah, kalau sisanya yang aktif, Pak, jadi mereka lebih milih-milih sahamnya, Pak. Nah, yang aktif itu saya lihat mereka punya portfolio saat ini memang lebih banyak di 4 bank besar, karena tadi saya tanyakan kenapa kita di situ banyak ya. Karena menurut mereka sampai dengan saat ini, Pak ya, belum ada story yang secara umum menarik di satu sektor tertentu. Sehingga kalau seperti itu, berarti ekonomi makronya membaik, tapi sektor tertentunya nggak ada cerita. Nah, kalau kondisi seperti ini, menurut mereka yang lebih bisa maksimal returnnya itu di saham saham-saham blue chip, Pak, yang 4 bank besar itu. Nah, tapi kalau misalkan ada story-story lain, ya siapa tahu gitu. Mereka bisa melakukan penyesuaian portfolio di tengah-tengahnya, Pak. Baik, Pak Rudi, sharing yang sangat menarik. Semoga ini bermanfaat bagi sahabat Tribuners dan investor. Jikalau ada Bapak Ibu sahabat Tribuners yang ingin investasi atau mengetahui lebih banyak tentang pasar modal di Indonesia, bisa juga menghubungi Panin Sekuritas di kota Anda yang terdekat untuk mencari informasi, akan dibantu sehingga benar-benar investasi itu adalah investasi yang sehat dan kemudian investasi yang ada kajian-kajian sehingga bisa memberikan dampak yang lebih baik ke depannya terhadap kondisi keuangan Bapak Ibu semuanya. Pak Rudianto, sebagai penutup untuk sahabat Tribuners dan para investor 2024 seperti apa, Pak? Jadi kalau kita melihat pergerakan setahun terakhir ini, bisa dibilang Januari, September semuanya senyum bahagia. September begitu The Fed-nya kasih pernyataan yang mengagetkan pasar, terus dari senyum jadi cemberut gitu. Nah, tapi saya melihat tetap ada sebagai investor yang tersenyum. Kenapa? Karena dia melakukan diversifikasi. Jadi ketika sahamnya turun, oh ternyata fixed income-nya masih positif. Ternyata fixed income-nya agak turun juga waktu di bulan September Oktober, yang global syariahnya masih tetap positif. Jadi diversifikasi itu merupakan strategi yang cukup baik ya. Mungkin secara return bukan yang paling maksimal, tapi secara psikologis ketika market bergejolak kita masih ada yang positif. Nah, kita punya apa? Kita punya kesehatan mental masih tetap terjaga seperti itu. Masih tetap bahagia, Pak. Iya. Jadi investor tuh jangan cuma cari untung juga, tapi juga kita bahagia dalam prosesnya. Nah, menurut saya itu yang penting. Semoga untuk portfolio 2024 bisa lebih baik dibandingkan 2023. Terima kasih Pak Rudi, sahabat Tribuners. Investasilah yang berbahagia dan diversifikasi portfolio Anda ya. Kesehatan keuangan penting, tapi kesehatan fisik dan mental juga penting bagi Bapak Ibu semuanya. Baik, sahabat Tribuners, semoga sharing yang disampaikan oleh Pak Rudianto, Direktur Panin Asset Management itu bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa di Inspirasi Bisnis yang selalu menarik untuk Anda. Untuk Pak Rudianto, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Sekali lagi terima kasih dan semoga 2024 ini memberikan dampak yang bagus bagi kita semua, investasi yang menguntungkan dan Bapak Ibu sehat semuanya. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Terima sahabat kasih Pak, Tribuners. sehat selalu ya Pak. Sehat selalu. Selamat siang.